Kenapa jadi dia yang ngelit diskusinya? Kan Pak Prabowo jelas saya coret katanya kalau ada yang berhubungan dengan masalah akuntabilitas. Jangan nanti dituduh politisasi. Ada putra Presiden Jokowi yang hari ini berkontestasi. Muaranya di sini. Para menteri-menteri yang adalah juga ketua umum partai menyampaikan ini adalah bantuan dari Pak Joko Widodo. Salam dari Presiden Joko Widodo. Yang salah juga kalau bagi-bagi bansos pas mau nyalek aja. Masih terima gaji nggak? Respons yang diharapkan apa? Respons yang diharapkan apa? Karena gini loh. Responsnya, jadi masnya responsnya apa yang diharapkan? Pak Jokowi, kalau lu adalah bos lu adalah Jokowi, karena baru tadi gue baca. Aku mau nanya, Pak Prabowo menteri apa? Enggak, gue baru baca kalau Pak Jokowi bilang saya tidak akan berkampanye. Nah kalau kakak Billy ini bosnya aja nggak kampanye, ngapain kakak Billy kampanyein orang lain gitu loh? Iya kan? Iya. Ini agak-agak nanti kita bahas soal kampanye terselubung. Nggak nyambung banget pertanyaan dia apa, responsnya ini apa? Nanti kita bahas soal kampanye terselubung. Maksud lo kampanye terselubung kan? Presiden emang nggak kampanye, tapi makan bakso bareng, makan bareng. Itu bagian dari apa menurut Mas Wibi? Coba dijawab dong, menurut Mas Wibi itu bagian dari kampanye terselubung nggak? Lu jangan lemparin bola terus lu smash ke gua, Bi. Presiden cuma bilang dia nggak akan kampanye. Oke. Ya kan? Jadi kalau ada yang menyampaikan ini kan kakak Billy ini mau menyampaikan apa gitu loh? Mau nyampaikan soal program Bapak Prabowo dalam kapasitas dia tim suksesnya Pak Prabowo atau anak buahnya Pak Jokowi. Tapi kan banyak menteri-menteri yang lain juga berkampanye. Itu dia, kenapa nggak ikutin Pak Presiden gitu kan? Kenapa jadi dia yang ngelit diskusinya? Kan pertanyaan tadi lain. Iya. Karena tadi dia kayak udah mau jawab. Dari tadi Mas Adi udah senyum. Iya. Tadi lu coba dijawab dikit soal gimana bisa memastikan ransum makan siang gratis itu betul-betul bebas dari korupsi. Orang ransum di lapas aja tuh dikorupsi. Kan dua hal yang berbeda ya. Pertama adalah akuntabilitas, yang satu penganggaran, terus penggunaan anggaran dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Di mana semuanya akan diperbaiki. Pak Prabowo berkomitmen bahwa dia akan memfight against korupsi. Kita lihat partainya Pak Prabowo aja, caleg-caleg yang bermasalah dia hilangin, nggak boleh maju. Tapi bupati-bupati yang kemarin mau diperiksa KPK langsung dukung Pak Prabowo sih. Itu kan asumsi, ya kan itu seperti tidak. Tapi wajar nggak masyarakat berasumsi? Ya wajar, tapi kalau tidak ada bukti gimana kita berasumsi bahwa sesuatu adalah sesuatu kalau tidak ada bukti, gitu kan? Jadi komitmen Pak Prabowo jelas saya coret katanya kalau ada yang berhubungan dengan masalah akuntabilitas. Artinya komitmen untuk berhadapan dengan akuntabilitas penyalahgunaan anggaran akan dihajar sama Pak Prabowo. Oke. Saya mau ke Mas Adi dulu ya sebelum saya masuk ke tema bansos nih ya dan demo-demo mahasiswa. Mas Adi, kalau dilihat kemarin debat, singkat aja nih Mas ngelihatnya bahwa debatnya kan soalnya udah agak kemarin ya. Debat kemarin itu tiga-tiga main aman, semuanya sangat hati-hati. Menurut Mas Adi ini memang karena mereka nggak mau muncul sentimen-sentimen negatif karena bilasnya ini susah nih Mas. Ya saya kira kemarin debat, saya buka contekan dulu ya. Iya. Tapi bukan contekan dari Tom Lembong. Wes. Masuk tuh barang. Ya kan ngikutin dong debatnya. Jadi begini, kalau saya membaca debat capres yang terakhir kemarin itu hampir semua capres itu tidak menjadi dirinya sendiri. Semua? Iya, tidak orisinal. Anies itu harus diakui dia tidak orisinal. Anies ini kan debat pertama dan kedua itu tampil agresif, langsung gigi 6. Sejak statement awal sampai closing statement, biasanya Anies selalu agresif dengan fakta-fakta yang menurut saya selalu menimbulkan polemik ya pasca debat. Sehingga biasanya habis debat para jubir dan tim sukses itu sibuk saling mengklarifikasi dan sibuk kira-kira siapa yang paling valid dalam perdebatan itu. Nah begitupun dengan Pak Prabowo Subianto ya. Pak Prabowo saya kira juga tidak terlampau orisinal. Kita tahu bahwa biasanya kutipan-kutipan dan intonasi bahasa yang disampaikan itu biasanya meletup dan agak meledak-ledak. Kemarin Pak Prabowo itu ingin kelihatan seperti presidential looks sebagai negarawan yang kemudian ingin merangkul semua kalangan. Jadi kritik-kritik tajam itu dianggap biasa saja, minta maaf dan berterima kasih kepada siapapun yang
selama proses pemilu itu ikut terlibat di dalamnya. Apa yang ingin didapatkan? Tentu ini bagian dari cocok tanam elektabilitas. Karena kan ada sentimen yang kurang baik ketika misalnya dalam debat itu menunjukkan gestur meledek atau menghina atau menolak secara langsung tudingan-tudingan yang disampaikan oleh Anies dan Pak Ganjar. Anies juga tentu ini bagian dari usaha mendapatkan faedah elektoral karena kritiknya mungkin dirasa terlampau overdosis. Kalau ada 7 segmen dalam debat, Anies biasanya segmen 1 sampai 7 itu agresif terus. Kemarin cuman agresifnya 2. Itu dikurangin dosisnya, tapi tetap mempertahankan posisi sebagai keburuhan. Apa yang ingin dicari oleh Anies? Tentu sentimen negatif terkait dengan agresivitasnya itu ingin diturunkan dalam konteks itu. Pak Ganjar dari awal sampai akhir debat pertama, kedua dan yang ketiga kemarin menurut saya tetap datar dan apa adanya dalam konteks bahwa Pak Ganjar sedikit mengkritik dan sedikit menjadi bagian dari pemerintah. Kalau mau jujur sebenarnya banyak isu-isu terkait dengan kesehatan, dengan kesejahteraan dan pendidikan ini kan sama dengan Pak Prabowo. Tapi pada saat yang bersamaan Pak Ganjar selalu memberikan statement-statement agresif. Menurut saya konklusi dari pernyataan Ganjar itu di akhir, yaitu tentang haram hukumnya memilih calon pemimpin yang dinilai punya rekam jejak otoriter gitu ya, diktator dan seterusnya dan seterusnya. Itu sebenarnya ingin mengingatkan kepada publik bahwa ingat di 2024 itu ini adalah pertandingan pilpres yang diikuti oleh orang yang memiliki rekam jejak yang sama dari pilpres-pilpres sebelumnya. Kan ini yang sebenarnya endingnya biasanya saya sudah mengatakan debat kemarin itu mirip-mirip Haji Stalin, saling berangkulan, saling mendukung, saling baik-baik. Ya kalaupun toh nggak mau disebut Haji Stalin, ini mirip-mirip kerja kelompok lah gitu ya, kelompok belajar bersama, saling memuji, apa yang ingin didapatkan karena saling mereka tidak mau di debat terakhir itu ada sentimen negatif yang justru akan menjadi blunder untuk menuju 14 Februari sebagai hari pencoblosan itu. Saya kira di situ kalau mau jujur sebenarnya Anies itu sejak awal mukanya merah, itu bisa dibayangkan statement awalnya itu sudah ngomong tentang disparitas antara kaya dan miskin ya, perbedaan antara kota dan desa. Pak Ganjar statement terakhirnya itu luar biasa menurut saya. Pamungkasnya Pak Prabowo sebagai sosok yang selalu dikritik dalam konteks representasi kekuatan politiknya Pak Jokowi per hari ini, tentu kelihatan dia ingin memberikan serangan balik tapi ditahan karena tidak mau ada resistensi dan sentimen negatif. Main aman sebenarnya. Berarti semua main hati-hati, main aman ya. Main hati-hati yang sebenarnya menurut saya ini bagian dari upaya supaya tak ada blunder-blunder menuju pencoblosan 14 Februari itu. Itu analisisnya Mas Adi berarti sama kayak tadi. Betul. Semuanya main di media sosial pun berkata yang seperti itu. Anyep gitu ya. Anyep tuh ada yang bilang boring nih. Ya. Yang lucu ada yang ngomong baru. Emang orang Indonesia tuh sukanya yang ribut-ribut gitu ya. Itulah kenapa sinetron di Indonesia laku kan. Okay. Drama pasti laku gitu di Indonesia. Kalau nggak ada drama kayaknya bukan debat ke semalam. Karena gini, kemarin itu hampir semua capres memerankan panggung depan. Kalau mau jujur sebenarnya 4-5 hari sebelum debat yang terakhir, Pak Prabowo ini kan mancing-mancing nih. Nanti debat terakhir dikasih nilai berapa? Gue ini rada-rada deg-degan, kasih skor berapa? Itu jelas ditujukan kepada Ganjar dan Anies. Kalau semakin serang, semakin dikritik Pak Prabowo, bukan Pak Prabowo-nya yang kemudian mendapatkan sentimen negatif, tapi Anies dan Ganjar. Karena pemilih kita bukan seperti di Amerika. Di Amerika itu kan biasanya senang dengan calon yang mampu menggebuk lawannya di panggung. Di kita enggak, yang kalah justru mendapatkan simpati. Jadi ada giving index lah ya. Giving index itu apa sih? Rasa kasihan orang Indonesia tuh tinggi. Nah, itu repotnya debat di kita. Satu sisi harus mengalahkan lawan di panggung, tapi justru yang mengalahkan di panggung itu tidak mendapatkan sentimen yang positif. Tapi kan menahan. Kalau gitu saya setuju, kita hentikan debat ini supaya sentimen kita positif. Yaudah kalau gitu terima kasih banyak buat semua yang sudah hadir malam hari ini. Gak ada. Gue udah nunggu disiksa loh. Kapan saya dikeroyok aku. Kita akhiri aja lah udah semuanya. Oke, Mas lo simpen dulu analisis lo ya. Gue mau masuk nih soal bansos. Nih gue mau ke Seno dulu, nanti baru ke paslon 1, ke paslon 2. Sekali lagi tersangka terakhir ya. Seno, ini kemarin di debat Mas Ganjar itu melontarkan pertanyaan ke Mas Anies soal bansos tuh harusnya kayak gimana. Saya kutip ya kata-katanya ya. Pemberian bansos yang marak terjadi jelang pencoblosan. Pertanyaanku, apakah pertanyaan ini memang menyindir kubu 02
kubu Prabowo Gibran yang dalam tanda kutip diuntungkan dari pembagian bansos oleh Pak Jokowi ini? Ya kita kan melihat ada satu anomali Mbak Nana sebenarnya. Hari-hari ini kenaikan anggaran bansos itu sangat tinggi. Di angka lebih dari 496 triliun. Yang mana itu hampir sama dengan anggaran COVID-19 yang 2 tahun lamanya itu sebesar 498 triliun. Nah, apakah publik kemudian tidak boleh berasumsi dan menduga-duga? Tentunya boleh dong. Karena apa? Instrumen kekuasaan publik bisa menangkap dari rekam jejak pemilu sejauh ini ada indikasi kekuasaan dalam hal ini istana yang diwakili oleh Presiden Jokowi yang putranya hari ini berkontestasi di Pilpres. Ya ada kepentingan untuk kemudian memobilisasi bansos itu. Tentunya publik boleh berasumsi begitu. Maka ada anomali di saat kondisi geopolitik global itu repot. Kemudian hari ini kita punya banyak persoalan yang harus selesai. Ada banyak masalah-masalah di daerah-daerah yang masih belum punya puskesmas, sekolah masih repot, jalan akses masih macam-macam. Di Papua saya rasa banyak ada cerita pendeta Leo yang Pak Ganjar pernah temui itu harus membantu kelahiran seorang anak dan menjadi bidan karena ada rumah sakit di sana. Dan anggaran 496T itu kemudian dibakar untuk memberikan bansos kepada masyarakat yang sekali terima. Maka kalau kemudian ada kritik tentang itu dari Pak Ganjar maupun Pak Anies, saya rasa itu bukan satu persoalan sindir-menyindir, ini masalah yang memang rakyat harus tahu. Duit kita bayar pajak segala macam untuk digunakan untuk bansos seperti itu, maka tentu kritiknya menjadi sah, saya rasa itu. Oke, tapi merasa dirugikan berarti ya dari 03, nanti saya nanya juga ke 01, nanti gue tanya ke 01, bahwa memang pembagian bansos ini memang secara telanjang ya memang dipakai, dipolitisasi oleh penguasa untuk memenangkan paslon tertentu? Ya pada dasarnya kita ini nggak anti bansos, kita tahu bahwa masyarakat juga dalam tahapan tertentu pasti memerlukan bantuan langsung itu. Tapi kan menjadi anomali kalau kenaikannya mendekati angka 20% dari sebelumnya. Ini untuk apa? Masyarakat boleh dong bertanya-tanya. Maka hari ini kemudian kritiknya adalah kenapa ini baru dilakukan menjelang pemilu. Tentunya pasti ada motif-motif politik. Dan itulah yang menjadi titik poin dari kritik kita. Bansos itu bukan itu tujuan kita. Kita tidak ingin membuat masyarakat kita ketergantungan pada program pemerintah. Kita ingin agar ada ekosistem yang dibangun. Akhirnya kalau ada ekosistem yang dibangun, masyarakat tidak perlu terima bansos, tidak perlu dapat makan siang gratis, dia makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam bisa beli sendiri. Oke, Seno, kalau misalnya hubungan antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan masih baik-baik saja, terus kemudian pembagian bansos itu menguntungkan PDI Perjuangan, kalian akan bersuara keras ini juga nggak sih? Loh, kita kritik juga kok, artinya begini. Waktu dulu Bu Risma itu masih berkewenangan memegang bansos. Ini secara terbuka partai PDI Perjuangan menyatakan bahwa Bu Risma tidak boleh politisasi bansos. Jangan ikut-ikut cawe-cawe dalam memobilisasi bansos itu. Harus by data, harus by name, by address. Harus datanya dirapikan dulu. Makanya kita tahu di akar rumput itu persoalan utama dari penerima bantuan itu adalah karena satu, data kita masih silang sengkarut, Mbak. Kadang-kadang ada yang tidak berhak terima bansos, dapat bansos. Ada yang harusnya dapat, tidak dapat bansos. Itu terjadi. Jadi akar rumput seperti itu. Maka kritik kita adalah, sudah ini harus by data, tidak boleh by politician. Maka yang kita lakukan sebelum ada kenaikan anggaran sejauh ini, kita sudah memberikan wanti-wanti. Jadi ya hari ini kita nggak ada masalah. Nanti gue mau tanya ke Billy sebagai perwakilan dari oligarki, tapi nanti dulu gue mau ke 01 dulu. Ke 01, waktu ditanya sama Mas Ganjar soal pemberian bansos ini, soal pembagian bansos ini, Mas Anies tuh langsung agak agresif ya, mengatakan bahwa bansos itu untuk kepentingan, bukan untuk kepentingan si pemberi, dan tidak boleh dibagikan di pinggir jalan. Pertanyaan gue, ini menyindir Pak Jokowi ya? Enggak. Lo yang bagiin di pinggir jalan videonya tuh Pak Jokowi loh. Sebenarnya gini, masalah bansos ini kan urusannya Bu Risma sebenarnya. Sebenarnya Bu Risma tuh kerjanya apa sih? Itu Bu Risma nggak diajak. Loh, ini kan Mensos. Soal bansos kan aturannya Mensos. Kalau memang beliau memang ngerasa memang udah nggak terlibat lagi, kalau bagi saya ya, menteri yang udah nggak dilibatkan ya kenapa nggak mundur gitu loh. Kalau misalnya mungkin Mas Seno bisa ngomong ke Bu Risma gitu loh. Yang ini stand poin jelas aja, karena kewenangan bansos, pendataan bansos itu dari Kemensos. Betul. Nggak mungkin dong nanti Erick Thohir bagi-bagi bansos gitu kan. Atau Bahlil, Bahlil bagi-bagi bansos gitu kan. Waduh, bahaya nih, bisa diedit nih. Sorry, maksudnya ini slip tongue. Jadi masalah distribusi kita memang concern. Kita paham betul rakyat kita masih sangat membutuhkan bansos. Jadi jangan juga bansos itu dihapus.
Tapi jangan sampai orang yang benar-benar membutuhkan malah nggak dapet, ya kan? Hari ini keluhan masyarakat adalah bansos itu tidak tepat sasaran. Orang yang butuh nggak dapet, orang yang malah entah dari mana malah dapat. Sekarang siapa nanti yang bertanggung jawab kerugian negara tiap bulannya itu sekitar hampir 500 miliar karena ada bansos yang tidak tepat sasaran. Dan ini yang menjadi concern daripada paslon nomor 1. Oke, selain tidak tepat sasaran, tapi paslon 1 melihat nggak bahwa ini memang dipolitisasi untuk memenangkan paslon tertentu? Gini kan Pak Jokowi kan nggak kampanye. Tapi ngomongnya, oke. Ngomongnya kan begitu. Tapi kan stafnya Pak Jokowi kampanye di sini. Jadi saya juga bingung nih. Tapi Pak Jokowi datang kunker ke Jawa Tengah bagi-bagi beras, terus kemudian ada yang keluar angkanya dari mobil. Aku nggak bagi-bagi bansos hari ini, Ya, Mas. makanya. Iya kan. Pertanyaannya lagi bansos nih. Iya. Nggak, jadi menurut 01 itu dipolitisasi nggak bansos oleh Pak Jokowi? Saya rasa oknum ya. Oknum orang-orang yang beyond of his jurisdiction gitu loh. Kayak pembantu-pembantu Pak Jokowi ini nggak sadar diri gitu, nggak punya etika, nggak punya moral. Kalau pimpinannya udah bilang jangan kampanye, clear aja. Bansos pertanyaannya bansos. Iya. Jadi para politisi. Nggak, ini mungkin mengacu ke ketua umum parpol yang membagikan bansos, mengatakan mengatasnamakan Pak Jokowi kan? Maksudnya gitu kan? Saya lagi nih. Enggak, maksudnya gitu, lo mau ngomong kayak gitu kan? Iya. Enggak, Mbak Nana neken orang mulu Mbak Nana. Enggak, karena lo Jadi maksudnya Mas Bibi itu yang perlu diberikan bansos itu adalah mereka para politisi yang hari ini berkepentingan tapi kemudian berkampanye tidak ikut aturan sebagaimana yang diteladankan oleh Presiden. Perlu diberi bantuan bansos. Apa bansos? Bantuan social awareness kepada mereka ini. Oke, ya. Udah, gue mau ke Billy dulu. Bill, Oke. tadi menjawab pertanyaannya Seno ya. Kenapa bansos kemudian angkanya memang kita tahu ya, beda sekali. Anggaran bansos kita 2024 itu jauh lebih tinggi, sekitar 30 triliun dibandingkan anggaran bansos di pandemi Covid tahun 2021 dan 2022. Urgensinya tuh apa? Ya, ini harus dikeluruskan seolah-olah terjadinya peningkatan signifikan di last minute. Padahal enggak. Yang namanya penganggaran negara tahun 2024 itu sudah dianggarkan di tahun 2023. Oke. Dan proses penganggarannya adalah eksekutif yang menteri sosialnya adalah dari PDIP mengajukan anggaran ke DPR. Nah, pada tanggal 7 November 2023 rapat finalisasi penganggaran Bansos 2024 itu yang mimpin Ibu Risma. Yang memimpin rapat tersebut sampai keluar finalisasi rekomendasi anggaran. Itu satu hal. Nah, kemudian dipropos kemana? Ke DPR. Ya. DPR itu ada seluruh koalisi di mana ada Nasdem Semua juga, setuju. ada PKS juga, setuju semuanya. Ya. Jadi harus diklarifikasi bahwa seolah-olah mendadak dan tiba-tiba meningkat. Tapi Itu saya tidak nggak tepat, bicara tidak yang di benar. situ. Saya bicara yang 11 triliun yang automatic adjustment yang sampai sekarang belum ketahuan itu anggarannya Semuanya mau dapat mengikuti dari mana. proses yang ada. Jadi Iya. leading sektornya tetap ada di bawah Kemensos. Yang kedua, Nggak, yang 11 kedua triliun sementara itu yang nggak kedua, masuk ke dalam Kemensos. ya yang kedua jenis-jenis bansos yang ada sekarang. Pertama PKH 28 triliun untuk 10 KPM. Kemudian program sembako itu anggarannya 45 triliun. Ini mendefine yang tadi Mbak Ivana bilang. 45 triliun untuk 18 juta penerima. Kemudian ada bantuan-bantuan yang lain seperti rehabilitasi atensi, BLT, El Nino. Itu semuanya masih di bawah leading sektornya Kemensos. Jadi tidak ada yang seolah-olah semuanya di bawah leading sektor presiden, terus presiden datang bawa-bawa lalu bagi-bagi bansos. Jangan lupa milih anak saya, nggak ada sama sekali. Tapi itu saya mau pernah tanya dilakukan. ya, presiden kan punya kan anggaran bansos sendiri dari bendara umum negara, itu dialokasikan loh. Ada buktinya nggak berapa? Enggak, saya tanya, tapi ada kan, presiden punya privilege itu kan? Punya anggaran privilege itu, bansos tapi ada sendiri bukti kan? nggak presiden menggunakan privilege itu untuk politisasi? Bagaimana Nggak ada, kan? juga menjamin bahwa presiden tidak menggunakan privilege itu ketika anaknya berkontestasi? Harus ada bukti bahwa presiden pernah mempolitisasi bansos tersebut untuk mengkampanyekan seseorang. Ketika kemudian beliau kunker ke Jawa Tengah, kemudian membagikan ini yang sembako, terus kemudian ada yang keluar tangannya dari mobil itu, ya, dari dengan jari dua itu pengalaman siapa? pertama saya ketika terpilih menjadi sebelum menjadi staf khusus ya, saya punya pengalaman itu mendampingin presiden untuk turun ke berbagai daerah di mana itu sudah jauh-jauh dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya, dari periode pertama Pak Jokowi juga sudah dia turun dan dia berinteraksi dengan masyarakat
dia membagi bansos nggak ada itu interest apapun. Iya, karena dia pada saat itu anaknya Pak Jokowi nggak PKH. lagi maju kontestasi, Mas Nah, Billy. kenapa kemudian apa yang presiden sudah lakukan dari bertahun-tahun lalu dan dilakukan saat ini dipermasalahkan? Jadi seolah-olah teman-teman kemudian membuat skenario bahwa presiden melakukan hal itu karena adanya pemilu. Padahal sudah dilakukan dari periode pertama juga. Itu adalah kebiasaan beliau memang membagi-bagikan dan berinteraksi dengan masyarakat. Jadi kebiasaan beliau membagi-bagikan, tapi bisa nggak menahan diri nggak membagi-bagikan di masa pemilu? Masyarakat butuh makan, masyarakat butuh bantuan. Masa kita tega, masyarakat butuh gula, butuh beras, butuh sembako, kita tahan dengan alasan jangan nanti dituduh politisasi. Kan yang butuh masyarakat. Gitu. Seno, itu adalah hal yang sebetulnya dilakukan oleh Presiden Jokowi kemarin-kemarin. Kenapa kemudian harus dipersoalkan sekarang? Presiden Jokowi udah sering kok bagi-bagi sebelumnya. Ya masalahnya adalah tentu kita mengulang. Ada putra Presiden Jokowi yang hari ini berkontestasi. Muaranya di situ sebenarnya. Jadi menjadi repot semua hal yang dilakukan presiden, kemudian semua program yang dirancang bersama antara pemerintah, DPR seperti yang ceritakan Mas Billy tadi, pada saat dilandingkan di lapangan, kemudian para menteri-menteri yang adalah juga ketua umum partai menyampaikan ini adalah bantuan dari Pak Joko Widodo, salam dari Presiden Joko Widodo. Itu otomatis akan mendrive masyarakat untuk melihat, oh ini bantuan dari presiden, membangun pencitraan presiden bahwa beliau baik hati, generous untuk membagi-bagikan bansos dan lain sebagainya. Jadi persoalannya di sana, bukan masalah yang lain-lain, Mbak. Tapi pada saat dilandingkan di masyarakat dan pesannya seperti itu, messenger-messenger yang melandingkan bantuan itu menyampaikan bahwa ini bantuan presiden, maka masyarakat tidak melihat itu proses penganggaran yang ceritakan Mas Billy tadi. Ada DPR di situ, ada yang diketahui. Mereka hanya tahu bahwa itu dari Pak Jokowi. Jokowi yang dilihat masyarakat begitu. Nah, dalam konteks beliau hari ini tidak hanya menjadi presiden tapi juga menjadi ayahnya Mas Gibran. Ini jadi satu persoalan. Maka itu yang kita kritik. Wibi, berarti stigmanya bahwa memang kita mau nanya dulu nih 01. Stigmanya bahwa ketika bansos itu sampai, rakyat melihat bahwa ini memang dari Pak Jokowi. Ya terus kenapa kalau dari Pak Jokowi kan? Ya itu kan membangun dalam tanda kutip alam bawah sadarnya pemerintah. Oh, Pak Jokowi baik hati sekali membagikan bansos. Baik kok. Iya, kita harus pilih anaknya gitu. Hari ini ngapain kita bawa-bawa nama Pak Jokowi terus-terusan? Yang lagi mau pilpres itu Anies. Cie takut nyerang Pak Jokowi. Ini kayaknya ada ketakutan ya Nasdem menyerang Pak Jokowi ya? Dari tadi menghindari banget tuh kayaknya. Kan Pak Jokowi memang baik. Nasdem dukung Pak Jokowi, tapi hari ini yang berkontestasi adalah 01 Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar. Tapi di situ ada anaknya Pak Jokowi. Pertanyaannya yang dikerjakan Pak Ganjar dan Pak Prabowo apa? Dan Pak Anies apa, kan begitu ya? Iya. Kan? Kalau Pak Jokowi mau keliling Indonesia bagi-bagi bansos, memang tugas presiden harus baik. Kalau dia zolim, ya jangan gitu dong. Kita nggak mau pilih dia lagi karena memang udah habis. Ya kan? Ya udah kenapa dipermasalahkan Pak Jokowi bagi-bagi bansos? Jadi 01 nggak masalah ya. Ketika kemudian Pak Jokowi bagi-bagi bansos di masa pemilu. Jangan hanya satu dua orang aja, satu Indonesia pun dia bagi kita. Iya, Pak Jokowi udah bagi. Gue sebenarnya mendengar suara keresahan hati tapi nggak bisa dia ungkapkan gitu. Iya. Pak Jokowi udah bagi bansos dari periode 1, dari zaman beliau masih gubernur juga udah bagi-bagi bansos. Kenapa harus dipermasalahkan? Kalau ada anak buah Pak Jokowi bilang, ya kan? Ya, yang salah juga kalau bagi-bagi bansos pas mau nyalek aja. Nggak kayak Pak Jokowi dari bertahun-tahun sebelumnya. Iya kan? Mas nyalek kan bagi-bagi bansos pas mau nyalek doang kan? Ya Mas itu Adi kan nggak benar. Mas Adi jangan. Seru. Boleh tepuk tangan dulu buat kalian semua dong. Dong. Gila nih. Ini anak muda Indonesia. Ini seru, ini seru ya. Ini seru. Ini di panggung doang kok berdua. Lo sama aja sama politisi yang dulu-dulu. Panggung depan sama panggung belakang beda. Kan pelatih gua lu. Oh iya. Ini cerita ya. Saya itu sama kakak Billy itu respect luar biasa. Dia punya story hidup tuh luar biasa. Dia ini dagang di pasar, dapat LPDP, beasiswa, akhirnya jadi staf khusus presiden. Ini orang dahsyat dan salah satu putra terbaik Papua menurut saya. Pasti ujung-ujungnya kenapa lu milih 02 gitu. Pinter loh. Oke. Ya, bener juga. Oke, gue mau ke Mas Adi dulu deh. Karena ini bansos udah oke, nanti berikutnya lebih panas lagi. Mas Adi, kalau di bansos ini kelihatan main aman ya kan ya. Coba Mas Adi. Iya makanya Mas Adi. Nggak boleh ngomong bansos. Boleh dong. Gue tanya Mas Adi. Memang Mas Adi melihat ya ada kekhawatiran gitu bahwa bansos ini dipolitisasi secara alam bawah sadar masyarakat ketika mereka menerima bansos dari Pak Jokowi di masa pemilu ini mereka Pak Jokowi baik sekali memberikan kita bansos, di situ ada anaknya Pak Jokowi, supaya kita terima bansos lagi ya kita harus pilih anaknya Pak Jokowi. Itu akan stigma itu akan menempel nggak sih sebetulnya di
pikiran masyarakat?